Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di minggu kedua sesudah Pentakosta melalui kanal YouTube GPIB Sejahtera Jakarta. Kiranya ibadah yang kita laksanakan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Pendeta Benyamin Leon Epesi. Kami datang menyembah-Mu ya Allah saat kami berada dalam kerapuhan. Kami sedang menghadapi persoalan besar yang belum pernah kami alami. Yang menantang bukan hanya kesejahteraan kami, tetapi juga kelanjutan kehidupan di bumi ini. Mari kita berdoa kepada Allah sumber kehidupan, agar Dia menguatkan iman kita dalam menghadapi pergumulan yang berat ini. Kita percaya bahwa doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit dan Tuhan akan membangunkan dia. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
Kita sudah berada di minggu kedua sesudah masa raya Pentakosta. Dan sekaligus kita juga merayakan Hari Asia 2020. Nats pembimbing kita terambil dalam kitab Kejadian pasal 31 ayatnya yang ke-44 yang menyatakan, "Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Jemaat Tuhan, terimalah salam rasuli. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan dalam iman kami datang kepadamu, memohon belas kasihan dan pengampunanmu atas dosa-dosa kami kepadamu dan kepada segenap ciptaanmu. Kekhawatiran dan tekanan menguasai kami ketika wabah COVID-19 melanda hidup kami, bahkan mengancam dunia ini. Saat kami menghadapi kerapuhan, ketakutan, dan kematian, kami berteriak kepadamu, ya Allah. Engkaulah tempat perteduhan kami. Sembuhkanlah mereka yang sakit, hiburkanlah mereka yang berduka, dan lindungilah mereka yang memberi hati merawat mereka yang terserang oleh virus ini. Kami membawa doa kami kepadamu, karena kami yakin akan belas kasihan-Mu yang tanpa batas. Tuhan, kasihanilah kami dan dengarlah doa kami. Sendengkanlah telingamu kepada seruan kami meminta pertolongan-Mu. Ya Allah, dengarlah tangisan tubuh kami dalam rahmat-Mu. Sembuhkanlah mereka yang menderita tubuh-Mu, pikirannya, serta kehilangan semangat, ya Tuhan. Kami lemah dan tubuh kami rentan. Berjalanlah kiranya bersama kami, hembuskanlah kuasa pemulihan-Mu. Kami mohon belas kasihan dan pemeliharaan-Mu untuk mereka yang terdampak wabah COVID-19. Dari ancaman, ketakutan, dan kematian, kami berseru kepadamu, kuatkanlah kiranya kami dalam iman, harap, dan kasih. Tuhan, kasihanilah kami dan dengarlah doa kami. Sendengkanlah telingamu kepada seruan kami meminta pertolongan-Mu. Amin. Setelah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita bertobat, maka sekarang dengarkanlah berita anugerah pengampunan. Firman Tuhan dalam kitab Nabi Yeremia 33 ayat 6-7 mengatakan, "Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Allah Pencipta, berikanlah kami hidup baru, ampunilah dan selamatkanlah kami melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus.
Kami diyakinkan bahwa betapapun berat dosa kami, Allah mengampuni kami dalam rahmat-Nya. Penyakit kami pun disembuhkannya. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dalam bentuk pujian yang dibawakan oleh Bapak Yan Sabandar. Masihkah kau menerima sujudku dari kegelapan hidup ini? Adakah
dunia. Masihkah kau menerima sujudku dari kegelapan hidup ini? Berikan tanganmu yang berkasih, bawakan kami ke terang Tuhan. Berikan tanganmu yang berkasih, bawakan kami ke terang Tuhan. Adakah terang? Adakah terang? Adakah terang? Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati persembahan pujian saudara. Tiba saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita. Kita akan masuk dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu menaikkan syukur dan pujian. Kami telah dipelihara oleh Tuhan, kini kami kembali bersama dengan jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah. Untuk menyaksikan siaran ini, kami akan mendengar kembali firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kami semua. Karena itu ya Tuhan, karuniakanlah kepada kami semua Roh Kudus-Mu yang akan melengkapi kami dan memampukan kami semua. Pada saat kami membaca Alkitab yang berintikan firman Allah, kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan, dan kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu, serta kami jadikan firman Tuhan sebagai pedoman dalam hidup kami hari demi hari. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Kejadian 31 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-50 yang menyatakan, lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang
marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mispa. Sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaitkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini bertemakan perjanjian damai. Tadi kita sama-sama menyimak dari Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai dengan 50. Maka di sana kita bisa melihat ada sebuah kesepakatan antara Yakub dan mertuanya Laban. Saudara-saudara, untuk mengerti kenapa terjadi sebuah ikatan perjanjian atau kesepakatan, maka kita coba melihat ke belakang pada ayat-ayat sebelumnya, di mana Yakub pernah bekerja di rumah Laban. Berapa lama? Di dalam bacaan Alkitab kita dikatakan Yakub bekerja 20 tahun dengan harapan dia bisa mengawini anak daripada Laban. Dia mengharapkan, sangat mencintai Rahel pada waktu itu. Karena itu dia bekerja. Ternyata ada upaya dari Laban untuk bermain dengan apa yang seharusnya sudah disepakati mereka berdua. Sehingga akhirnya Yakub harus kawin dulu dengan kakaknya Rahel, yaitu Lea. Baru setelah itu dia dapat Rahel. Saudara-saudara, dalam bacaan kita di sana dikatakan juga bahwa karena Yakub sudah tahu bagaimana Laban ceritanya begini, tidak sepakat atau tidak setia pada kesepakatan, kemudian Yakub pun berusaha untuk keluar atau lari dari kehidupan Laban. Karena tadi kekecewaan, kekhawatiran, dan ketakutannya Yakub kalau nanti dia disuruh pergi tanpa membawa semuanya. Karena itu dia pergi meninggalkan Laban tanpa ada satu perkataan. Di sisi lain dari sikap Laban, yang namanya orang tua, jelas marah dong. Kadang-kadang kalau kita mau kasar begini, ini anak mantu kurang ajar, katanya begitu kalau kita membahasakan. Kenapa? Karena Yakub pergi tanpa memberitahu Laban, membawa dua anaknya, membawa anak-anaknya dan sebagainya. Karena itu Laban mulai marah dan mengejar Yakub. Saudara-saudara, menariknya di sini adalah yang pertama, Yakub keluar
Karena Tuhan sendiri berjumpa dengan Yakub, karena Yakub merasa mengeluh dia dengan Tuhan. Akhirnya Tuhan katakan, pulang ke kampung, kembali ke kampung halaman, ke saudara-saudaramu. Maka Yakub membawa semua keluarganya. Dan Laban ketika dia mengejar Yakub, di sana Tuhan berjumpa dengan Laban. Kalau kita perhatikan di sana dalam pembacaan kita sebelumnya dikatakan pada ayat 24 pasal 31, pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub. Di sini kita berjumpa dengan kata jangan mengatai Yakub. Saudara-saudara, kata dalam perjanjian lama, kata ini berarti jangan mengeluarkan kata-kata yang kasar. Di situ dikatakan. Jadi jangan menuduh. Jadi Laban jangan menuduh, jangan mengeluarkan kata-kata yang kasar terhadap Yakub. Kenapa? Karena Yakub orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu untuk mencapai sebuah kesepakatan, cara Tuhan adalah begitu indah. Kenapa? Karena Tuhan harus berjumpa dulu dengan kedua belah pihak, menenangkan hati mereka. Yang satu karena ketakutan dan khawatir, yang satu karena kemarahan, emosi dan sebagainya. Maka Tuhan berjumpa dengan mereka berdua. Lalu kemudian bacaan kita di sini baru mengerti kenapa Laban memanggil Yakub. Lalu mereka berdua mengikat sebuah perjanjian damai. Dalam bacaan kita tadi dikatakan begini, Laban menamai timbunan batu dan seterusnya. Kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Katanya begitu. Dalam bacaan kita ayatnya yang ke-48. Jadi Laban dan Yakub mengadakan perjanjian damai. Dua suku bangsa yang berbeda. Yang satu orang Aram, yang satu orang Yahudi dengan latar belakang Yahudi, keturunannya dan sebagainya, keturunannya Abraham dan seterusnya. Mari kita lihat di sana perjanjian damai yang dibangun oleh Laban dan Yakub. Lalu dikatakan dalam bacaan kita, dan juga Mispah, sebab katanya Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengabaikan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang yang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi. Jadi kekuatan daripada perjanjian mereka berdua adalah Tuhan ikut serta di dalamnya. Jadi sejak awal tadi yang saya katakan, Yakub lari dari Laban karena kekhawatiran dan ketakutan, Laban mengejar Yakub karena kemarahan. Nah, dipertemukan oleh Tuhan, ditenangkan hati mereka, baru bisa ikat perjanjian damai di antara mereka berdua. Saudara-saudara, mari kita angkat persoalan ini. Tema kita perjanjian damai, kita kenal semua. Pertanyaannya, apakah kita pernah berjanji dengan Tuhan atau mengikat perjanjian dengan Tuhan? Kalau Laban dengan Yakub ada batu timbunan. Di sana dalam bacaan kita tadi dikatakan, kata Yakub, batu timbunan itu dinamainya galet. Jadi galet, batu-batu itu kemudian dinamakan galet. Dalam bacaan kita galet artinya saksi, saksi tiang. Jadi dibuat seperti itu. Jadi saudara-saudara, mari kita perhatikan apa yang mau dikatakan dari pembacaan kita antara Yakub dengan Laban. Yaitu mereka mau ikat perjanjian supaya jangan lagi ada kecurigaan, jangan lagi ada kemarahan, jangan lagi juga ada ketakutan, tapi memandang masa depan. Jadi perjanjian diikat untuk ke depan, anak cucu daripada Laban itu sendiri. Nah, saudara-saudara, saya katakan tadi, pernahkah kita mengikat perjanjian dengan Tuhan? Apa bukti? Apa saksi? Atau apa prasasti atau monumen yang menjadi bukti bahwa saudara dan saya pernah bersaksi? Saya mau katakan, gedung gereja ini adalah timbunan batu yang disusun rapi. Lalu disinilah kita menjadi
membuktikan bahwa saudara dan saya pernah bersaksi, pernah berjanji dengan Tuhan, dan kita pernah bersaksi juga atau melihat dan menyaksikan orang berjanji dengan Tuhan. Batu ini disusun jadi gedung gereja, dan gedung gereja ini adalah monumen prasasti antara saudara dan saya dengan Tuhan. Kita sudah terikat dalam perjanjian dengan Tuhan di rumah, di gedung gereja ini. Apalagi yang menjadi momentum yang indah, banyak sekali. Saudara membawa anak, atau ketika kita kecil dibawa orang tua kita berjanji. Kita juga membawa anak-anak kita berjanji dengan Tuhan. Kita di sini kita berjanji dengan Tuhan. Kita diteguhkan sebagai pengurus, pelayan, dan juga sebagai presbiter, juga berjanji dengan Tuhan. Dan tiang atau gedung gereja ini adalah tumpukan batu-batu yang disusun rapi sedemikian rupa, menjadi monumen dan prasasti bahwa saudara pernah berjanji dengan Tuhan di tempat ini. Jadi saudaraku, perjanjian itu mengikat, sama seperti perjanjian Yakub dengan Laban. Jadi mereka berdua terikat dari perjanjian itu. Mereka nggak bisa lari dari itu. Nah, karena itu juga saudara dan saya, kita pernah mengikat janji dengan Tuhan. Dan perjanjian itu mengikat saudara dan saya. Perjanjian itu mengikat saudara dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita pernah berjanji, ya dengan segenap hatiku. Dalam bulan pelayanan dan kesaksian kita di GPIB ini, saudara-saudara, bulan Pelkes GPIB mengajak kita semua bahwa kita pernah berjanji dengan Tuhan. Kita mau melayani, kita mau menjadi alat Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita. Sekarang bagaimana kita mau mewujudkan itu? Mari kita berpelkes dulu ke dalam. Kita bukan berbicara keluar, tapi ke dalam dulu. Sudahkah kita menggenapi janji kita dengan Tuhan? Dalam bulan Pelkes GPIB ini, saudara dan saya diajak untuk menghayati kembali makna dari sebuah perjanjian. Dan karena itu, kita semua diingatkan oleh firman Tuhan di hari Minggu ini, bahwa saudara dan saya, jangan lagi kita mengingkari janji kita dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah ingkar dengan perjanjian kita. Tuhan tidak pernah lupa terhadap perjanjian dengan kita. Tapi justru saudara dan saya yang kadangkala kita juga pernah ingkar janji dengan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mau mengajak kita semua. Mari kita kembali. Mari kita wujudkan kembali perjanjian kita dengan Tuhan. Mari kita ikat kembali supaya apa yang sudah Yesus lakukan buat saudara dan saya melalui kematian dan pengorbanannya di kayu salib, Dia mau perjanjian itu tetap kekal dalam hidup kita, sehingga kita bisa mempertahankan kehidupan kekal kita karena kita mau setia terhadap janji Tuhan. Ingat, janji bukan isapan jempol, janji bukan kata-kata manis, tapi janji itu akan menjadi bermakna ketika saudara mewujudkannya dalam hidup, di tengah pelayanan, di tengah masyarakat, terlebih lagi dalam mengabarkan Injil Kerajaan Surga melalui kata-kata dan perbuatan. Amin.
Jemaat Tuhan, mari berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita akan mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan sikap yang sempurna, dengan hati dan mulut kita masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat yang diakhiri dengan doa Bapa kami dan ditutup dengan doksologi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali datang kepadamu mengucap syukur untuk semua berkat Tuhan, di mana Engkau sudah menghadirkan firman-Mu dalam kehidupan kami, melalui persekutuan kami di hari ini bersama dengan jemaat Tuhan yang ada di rumah. Biarlah firman-Mu senantiasa tetap menjadi sumber kekuatan bagi kehidupan jemaat Tuhan. Kami mau berdoa pada hari ini ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk gereja Tuhan. Engkau berkati gereja-Mu di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Kami semua sehati sepikir untuk terus menyerahkan pergumulan di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini, untuk kami boleh melewati hari-hari kami yang sulit ini, sampai saatnya Tuhan juga membebaskan kami dari pergumulan kami sekarang ini ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Bapa di sorga secara khusus untuk gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Tuhan memberkati fungsionaris majelis sinode di dalam mereka melaksanakan panggilan dan pengutusan. Berkati keluarga dan pelayanan mereka semua ya Tuhan. Untuk musyawarah pelayanan Jakarta Selatan diberkatilah. BP Mupel bersama dengan BPPM, bersama dengan seluruh unsur yang ada di dalamnya. Tuhan memberkati di dalam mereka menjalankan panggilan dan pengutusan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang pada hari ini menyaksikan siaran ini di rumah-rumah mereka. Tuhan memberkati tiap keluarga demi keluarga, sehingga sukacita mereka dengan firman Tuhan hari ini menjadi sumber kekuatan bagi mereka, dan mereka dapat melalui masa-masa sulit ini dan berpegang pada firman Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan secara khusus untuk jemaat GPB Sejahtera di tempat ini. Kami mau berdoa untuk kami semua para presbiter dari sektor pelayanan 1 sampai 5. Kami berdoa untuk pelayanan kami, keluarga kami, dan karya pekerjaan kami. Kami berdoa untuk unit-unit misioner yang ada. Kami berdoa untuk BPPJ. Kami berdoa juga untuk pegawai kantor gereja, koster, dan keamanan. Kami menyerahkan peran dan fungsi kami di dalam pelayanan gereja-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk seluruh jemaat GPB Sejahtera yang ada di 5 sektor pelayanan, baik keluarga, baik pribadi di tengah-tengah pergumulan saat ini. Tuhan tetap menguatkan jemaat-Mu. Kami mau berdoa juga ya Bapa di surga untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun. Tuhan memberkati Ibu Manik, Yohanita, Saudara Yesi, Olakitan. Kami berdoa juga untuk Ibu Yolanda Pakpahan, Bapak Palentio, Efrat Leonardo, Saudara Sela Frida Napitupulu, dan adik Gloriani Widya Yunita. Kami menyerahkan pribadi-pribadi yang hari ini merayakan ulang tahun. Kami mau berdoa juga untuk keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun perkawinan di hari Minggu ini ya Tuhan. Engkau berkati mereka semua. Kami mau berdoa juga ya Bapa di surga untuk keluarga-keluarga dari sektor pelayanan 1 sampai 5. Kami mau berdoa untuk keluarga Saudari Chandra Dewi. Kami berdoa untuk Bapak Selamat Ginting Simatupang. Kami berdoa untuk Ibu Nilasari.
Kami mau berdoa untuk Bapak Yan Sabandar. Kami mau berdoa juga untuk keluarga Bapak Un Sun Yang. Kami berdoa juga untuk keluarga Bapak Robert Justus David Tutuhiha. Tuhan berkati juga keluarga Diaken Bapak Jerry Jentumiwa. Kami berdoa juga untuk keluarga Penatua Jerry Ferdinandien. Kami mau berdoa juga untuk keluarga Bapak Alexander Watimena, keluarga Bapak Ricardo Watimena. Kami menyerahkan keluarga-keluarga ini Bapak dalam tangan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Tri Esti Setianingsih, Penatua Bapak Gultom, Bapak Stefanus Ishak Justus Piris. Kami berdoa juga untuk Bapak Martin Lemena, Ibu Yohana Lemena. Kami berdoa untuk Ibu Lydia Margareta de Fretes, Ibu Tambunan, Ibu Lani Wenas, Ibu Basuki, Ibu Yulin Lomboan, Ibu Leni Patiata, Bapak Aes Watimena, Ibu Karla Watimena, Ibu Evelyn Venita Pati, Bapak Darmila Benjamin, Ibu Darmila Benjamin, Bapak Hengki Patiasina, Bapak Andres Triwibowo, Bapak Samuel Pati. Kami menyerahkan saudara-saudara kami, orang-orang tua kami ini Tuhan, yang senantiasa mengharapkan pemulihan dari kuasa Tuhan yang begitu besar dan ajaib. Kami juga mau berdoa ya Bapa di sorga untuk kami semua yang bertugas pada hari Minggu ini. Baik kami para presbiter yang bertugas, kami berdoa untuk pemandu lagu, pianis, kami berdoa juga untuk tim yang telah melaksanakan siaran ini. Diberkatilah kami semua dengan tugas pelayanan kami bersama. Kami berdoa juga untuk koster dan keamanan. Kami juga mau berdoa ya Bapa di sorga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati para pemimpin kami. Tuhan mulai dari pusat sampai ke daerah. Di dalam kerjasama kami bersatu melawan COVID-19 ini. Kami bersama dengan warga masyarakat. Kami ikut membantu pemerintah. Di tengah-tengah kami juga berusaha melawan COVID-19 ini ya Bapa. Sehingga kami dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu, kami semua dihantar memasuki hari-hari kami yang lebih baik menurut kuasa dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mempertaruhkan seluruh kehidupan kami. Kami menyerahkan keberadaan kami dalam tangan Tuhan. Ya Bapa di surga, kami menyerahkan semuanya pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami mau menyerahkan seluruh doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami semua berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan sebuah kesaksian pujian yang akan dibawakan oleh Sejahtera Youth Choir. Saat ini kita sedang ada di situasi yang tidak memungkinkan untuk berkumpul bersama. Tapi walaupun kami di rumah aja, kami tetap punya kerinduan yang sama, bersekutu dalam pujian, mendoakan Indonesia. Kami rindu melihat Indonesia Pulih dari semua pro
Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu. sesuatu yang besar Pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati persembahan pujian saudara-saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sampai hari ini berkat Tuhan tersedia bagi kita. Mensyukuri semua itu, marilah kita memberi persembahan sukarela guna pelayanan kasih dan keadilan. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Tuhan satu-satu
Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita secara bersama-sama. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kasih-Mu yang menjamin keselamatan kami. Sebagai wujud syukur kami, saat ini kami telah memberikan persembahan. Terimalah ya Tuhan sebagai tanda hormat dan kasih bagi-Mu, serta pakailah seluruh hidup kami untuk melayani Engkau dengan penuh kasih. Amin. Silakan duduk kembali. Warta Jemaat, Minggu 14 Juni 2020. Sebagai wujud tanggung jawab kita membangun persekutuan, pelayanan, dan kesaksian, disampaikan informasi berikut ini. Memasuki bulan Juni 2020, Majelis Jemaat mempersembahkan rena pagi berdurasi 5 menit. Warga Jemaat GBIB Sejahtera dapat mengawali hari dengan doa pagi dan renungan firman Tuhan. Dihimbau bagi orang tua Pelkat PA agar mengajak anak-anak untuk mengikuti ibadah minggu melalui kanal YouTube PA Sejahtera Jaksel. Bagi orang tua Pelkat PT agar mengajak anak-anak taruna yang belum bergabung dalam grup WA Pelkat PT GBIB Sejahtera segera mendaftarkan diri melalui Kakak Layan, Kak Wanda, dan Kak Isce. Nomor telepon tertera pada layar. Pada tanggal 13 Juni 2020 telah dilaksanakan pemberian bantuan krisis center tahap akhir kepada 109 warga jemaat yang terdampak ekonomi akibat COVID-19. Segenap Majelis Jemaat dan warga jemaat mengucapkan terima kasih atas bantuan berupa dana dan natura yang telah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan syukur, persembahan Paskah, iuran Kalvari dapat ditransfer melalui rekening Bank Mandiri atas nama Jemaat GBIB Sejahtera. Konfirmasi bukti persembahan dapat melalui perjanjian WA telepon ke Saudari Johan S. Pikau 5 dan Ibu Poni Kok. Nomor rekening dan nomor telepon tertera pada layar. Majelis Jemaat GBIB Sejahtera mengucapkan selamat atas kelahiran Giovanni Aristoteles Laiskodat, putra pertama Bapak Yusuf Laikodat dan Ibu Sisti, warga Jemaat Sektor Pelayanan 2. Presbiter dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun dan selamat ulang tahun perkawinan bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang telah menerima anugerah pertambahan usia dan usia perkawinan dari tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan 2000 Juni 2020. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat GBIB Sejahtera di DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat dalam menunjang pelayanan gereja melalui persembahan yang sudah diberikan. Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja memberikan kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Terima kasih. Selamat hari Minggu kedua sesudah Pentakosta. Jemaat Tuhan, pada kesempatan ini selaku pelaksana harian Majelis Jemaat, kami mengucapkan banyak terima kasih
kepada seluruh warga jemaat GPB Sejahtera DKI Jakarta yang telah turut berpartisipasi di dalam program Crisis Center, khususnya dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19 selama beberapa bulan ini, telah membantu saudara-saudara kita yang mengalami dampak dari PSBB maupun pandemi COVID-19 ini melalui sumbangan berupa dana maupun berupa bahan-bahan sembako. Karena itu kami mengucapkan terima kasih karena pemberian sembako pada tanggal 13 kemarin merupakan bagian akhir dari seluruh kegiatan kita untuk menanggulangi warga jemaat yang kena dampak dari PSBB dan pandemi COVID-19 itu. Sekali lagi di atas mimbar ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah berpartisipasi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara yang telah membantu saudara-saudara kita yang mengalami dampak PSBB dan pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita masuk dalam pengutusan, saya mengajak saudara-saudara di akhir dari berkat nanti akan kita sampaikan secara bersama-sama dalam bentuk pujian. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Firman Tuhan berkata dalam kitab Yesaya 9 ayat 1, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah dan lakukanlah firman Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Pada seluruh warga jemaat yang menyaksikan siaran ini, kami presbiter yang bertugas di ibadah hari Minggu mengucapkan selamat hari Minggu kedua sesudah Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati.